Selamat datang di TechPen Menyapa. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi. Jadi, pembelajaran ini adalah semua tentang pengenalan sistem informasi. Kita akan beri nama Introduction to Information System. Tenang saja, meski namanya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan membawakan dalam bahasa Indonesia. Objektif dalam pembelajaran ini adalah Anda dapat memahami tentang dasar sistem informasi yang berdampak pada pribadi kita dan perusahaan kita. Oke, referensi yang akan saya gunakan adalah buku Person dengan judul Introduction to Information System, karangan Patricia Welles. Oke, pengenalan sistem informasi dan manusia. Sebelumnya, apakah Anda sering mendengar istilah sistem informasi, data, database, cloud, big data, IoT, atau SDLC? Pernah dengar belum? Oke, secara singkatnya nih ya, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Apa aja sih peran penting sistem informasi dalam kehidupan? Pertama, sistem informasi untuk memanage operation. Jadi sistem informasi ini digunakan untuk mengatur operasional perusahaan, di mana hal tersebut dapat meningkatkan penjualan pasar perusahaan. Dua, SI ini atau sistem informasi ini untuk mendukung interaksi dengan pelanggan. Dengan sistem informasi, kita bisa menyimpan kontak atau nomor pelanggan sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Tiga, sistem informasi dapat mendukung keputusan yang lebih tepat. Sistem informasi dapat digunakan sebagai penyimpanan data untuk mendukung sebuah keputusan yang lebih tepat saat meluncurkan produk baru. 4. Sistem informasi untuk kolaborasi tim. Dengan sistem informasi, kita bisa berkomunikasi dengan mudah tanpa adanya tatap muka. Apalagi di saat pandemi seperti ini akan lebih sering digunakan. 5. Sistem informasi sebagai keunggulan bersaing. Digunakan dalam persaingan antara perusahaan lain dengan menggunakan sistem informasi ini. Mana yang lebih baik dari perusahaan lain? 6. Sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas. Dengan adanya sistem informasi ini, kita dapat belajar di mana saja dan kapan saja, tanpa harus terhalang waktu. Apa sih komponen dasar sistem informasi itu? Pertama, people. Merupakan komponen dasar karena dengan people ini kita bisa memperoleh informasi, ide, dan menjaga sistem informasi. Hal ini adalah peran dari people itu sendiri. 2. Teknologi. Kita membutuhkan teknologi agar bisa dengan mudah menyebarkan atau memberitahukan kepada orang banyak tentang produk yang sudah dihasilkan dan juga tentang keunggulan perusahaan. 3. Proses. Digunakan untuk meningkatkan bisnis proses perusahaan. 4. Data. Keterangan atau data yang dihasilkan dapat digunakan untuk memajukan perusahaan. Nah, timbul nih pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar sistem informasi? Karena sistem informasi ini dapat membantu kita dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja, belajar, ataupun bermain. Oke, tadi saya mengatakan itu ada dampaknya juga ya pada individu dan juga bisnis. Nah, kali ini dampak sistem informasi dalam individu. Pertama, abstract reasoning. Suatu kemampuan menyusun model atau perwujudan. 2. System thinking. Berpikir sistematis dan ketertarikan dari suatu bagian menjadi bagian lainnya. 3. Collaboration. Membangun ide dan merencanakan serta mengimplementasikan bersama, menyediakan umpan balik dan berpikir kritis. 4. Ability to experiment. Selalu menciptakan alternatif dan tidak takut gagal. Dampak sistem informasi dalam bisnis. Jadi, struktur industri di mana persaingan bisnis saat ini mengharuskan perusahaan mempunyai strategi yang berdaya saing tinggi dan menciptakan keunikan.
Nah, itu tadi pengenalan tentang sistem informasi. Oke, selanjutnya Tekpen Menyapa akan membahas ilmu lainnya. Oke, bye-bye. Oh, tunggu dulu. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, comment, and share. Oke? Jadi, silahkan tunggu pada Tekpen Menyapa. Bye-bye.